Halo rekan-rekan, balik lagi bersama saya Bang Dom dalam channel Domini Komputer, channel yang membahas seputar dunia teknologi. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas bagaimana cara memindahkan atau mentransfer sebuah file tanpa menggunakan flash disk. Nah, maka dari itu, di hadapan saya sudah ada dua buah laptop yang akan kita gunakan sebagai alat untuk memindahkan dua buah file tersebut. Nah, ketika kita akan memindahkan sebuah file atau mentransfer file dari laptop ke laptop atau dari laptop ke PC, biasanya atau yang sering kita lakukan adalah dengan menggunakan sebuah flash disk. Ya, pastinya langkah-langkahnya adalah misalnya kita akan memindahkan file dari laptop satu yang ini, akan kita pindah filenya ke sini, maka otomatis kita harus pindahkan file tersebut ke dalam flash disk ini dari laptop ini, kemudian kita pindah menggunakan flash disk juga ke laptop yang sebelahnya. Nah, persoalannya adalah jika file yang akan kita pindah tersebut ukurannya lebih besar dari flash disk yang kita punya. Seperti yang kalian ketahui, di sini flash disk saya ini ukurannya hanya 8 GB. Nah, misalkan file yang akan kita pindah ukurannya jauh lebih besar, misalnya ukurannya 10 GB atau 12 GB yang lebih besar dari flash disk ini, otomatis kita nggak bakal bisa memindahkan file tersebut melalui atau menggunakan flash disk ini. Ya, mau tidak mau, langkah atau cara yang perlu kita ambil adalah dengan menggunakan flash disk atau penyimpanan yang lebih besar dari ukuran filenya. Nah, persoalannya adalah jika flash disk itu ada, tapi bagaimana jika nggak ada? Ya, kita memindahkan file sedangkan kita hanya punya flash disk, satu buah flash disk yang ukurannya jauh lebih kecil, sudah jelas maka flash disk tersebut tidak bisa menampung dari ukuran file tersebut untuk dipindahkan. Nah, bagaimana solusinya? Kita memindahkan file tersebut, file yang ukurannya besar, tanpa menggunakan sebuah flash disk ataupun hard disk eksternal. Jika kalian memiliki hard disk atau flash disk yang ukurannya jauh lebih besar, mungkin tidak jadi masalah. Tapi bagaimana jika Anda tidak memilikinya? Nah, bagaimana caranya? Oke, kita simpan aja ini dulu. Caranya pertama-tama kita fokus ke laptop satu, kita setting terlebih dahulu. Pertama-tama kalian harus koneksikan ke internet atau ke jaringan wifi ya. Nggak ada internetnya pun nggak masalah, ke jaringan wifi yang satu jaringan. Misalnya ini saya gunakan, maka saya harus connect. Oke, ini di laptop 1. Sekarang di laptop 2 juga sama demikian. Kita harus koneksikan ke jaringan yang sama. Yang ini ya. Saya koneksikan. Oke, sudah terkoneksi, sudah connected. Sekarang kita ke laptop 1 lagi. Nah, ketika sudah connect kepada satu jaringan yang sama, langkah berikutnya adalah kalian klik kanan, kemudian pilih yang ini ya, Open Network and Internet Setting jika di Windows 10. Oke, jika udah, nah sekarang kalian masuk ke sini ke Ethernet,
kemudian pengaturannya sini ya, ceng ini advanced sharing option, atau kalau letaknya tidak di sini, kalau kemungkinan kita berbeda sistem operasi Windowsnya, kalian cari aja ceng advanced sharing option. Nah, ini pengaturannya, silahkan diikuti. Kita buka mulai dari private yang paling atas ini ya, yang private ini. Nah, ini yang harus turn on, ini juga turn on. Kemudian yang guest publicnya ini juga silahkan diikuti juga, dia harus turn on dan turn on. Ini turn on file and sharing printer sharingnya ya. Kemudian yang all network, nah ini posisinya turn on, kemudian ininya optional aja, ini yang use 128 bit. Kemudian yang ke bawah ini ya, yang password protected sharingnya ini di turn off, jadi turn off ya. Jika udah settingnya demikian, kalian save change ya, karena ini udah saya setting, maka udah nggak perlu saya save. Oke, itu di laptop 1 ya. Sekarang pindah ke laptop 2. Laptop 2 pun sama ya, setting atau pengaturannya juga sama. Nah, ini pengaturannya juga sama, kita lihat di private nya. Jadi laptop 1 dan laptop 2 settingan harus sama ya. Oke, jika settingan sudah benar, sudah kita lakukan, sekarang kita pindah ke laptop 1 lagi. Nah, untuk memindahkan file dari laptop 1 ke laptop 2, maka kita harus mengetahui IP address dari masing-masing laptopnya. Jadi apa itu IP address? IP address itu adalah sebuah alamat dari masing-masing laptop ini ya. Misalnya kita ibaratkan kita ingin mengirim sebuah barang melalui kurir, misalnya kita ingin mengirim barang ke rumah teman kita, otomatis kita harus mengetahui alamat rumah teman itu agar si kurir bisa mengantarkan barang tersebut, atau agar barang tersebut bisa sampai ke rumah teman yang akan kita kirimi barang. Nah, alamat itulah yang disebut dengan IP address. Nah, untuk mengetahuinya bagaimana? Untuk mengetahui alamat atau IP address dari sebuah komputer atau PC yang sudah terkoneksi dengan internet ini tadi ya, pastikan terkoneksi dulu dengan internet atau terkoneksi dengan WiFi atau hotspot, baru kita cek IP addressnya. Pertama-tama kita klik search ini di kolom pencarian, kemudian ketikkan cmd. Nah, command prompt ini ya yang paling atas, ini cmd atau command prompt. Nah, selanjutnya kalian ketikkan IP config. Nah, kayak gitu ya, IP config, kemudian enter. Nah, inilah IP address nih, yang IP F4 address. Nah, ini adalah IP addressnya. Nah, di sini bisa kita lihat nah, di sini bisa kita lihat IP addressnya laptop kita ya. Nah, di sini IP addressnya adalah 192.168.8.105 ya, 105. Nah, ini ya, kita pakai yang bawah aja. Di sini ada 2, kita pakai yang bawah ini aja. Sekarang kita masuk ke laptop kedua, kita lakukan cara yang sama. Pertama-tama kita buka command prompt atau cmd. Oke, command prompt, kemudian ketikin IP config, kemudian klik enter. Nah, ini adalah IP addressnya 192.168.8.106. Nah, ini IP addressnya ya.
Nah, yang laptop yang satu IP-nya adalah 105, 192, 168 dan 105. Yang ini ya. 105, sedangkan yang satunya adalah 106, yang 192, 168, 8106. Oke. Nah, jika sudah mengetahui alamat atau IP address-nya, sekarang kita masuk ke file yang akan kita kirim atau yang akan kita pindahkan atau yang akan kita transfer. Nah, kita contohkan aja, saya akan mengirim sebuah file ini ya, file MP3 dan file MP4 yang ada di dalam sini ya, misalnya saya akan kirim secara bersamaan. Nah, tapi yang perlu diingat adalah ketika ingin mengirim sebuah file, file tersebut harus berada di dalam folder. Ingat, file tersebut harus ada di dalam folder seperti ini. Misalnya saya ingin mengirim file yang ini, misalnya file PDF yang bawah ini, maka file ini harus saya pindahkan ke dalam folder. Ya, foldernya terserah kalian membuat folder apa, namanya apa. Yang jelas dia harus berada di dalam folder ya, seperti ini. Nah, agar bisa diakses oleh si komputer sebelah. Nah, caranya jika sudah di dalam folder filenya, pertama-tama klik kanan, ya, klik kanan, kemudian klik properties yang paling bawah ini ya, pilih properties. Nah, sekarang udah muncul jendela properties. Di sini kita pilih yang atau kita klik di sharing ini ya, misalnya masih di general, kita klik ke tab sharing, kemudian klik pada tombol yang share ini ya, share, kemudian pada kolom network access-nya ini, pada jendela network access, kita klik di bagian sini ujung, kemudian kita akan share ke siapa, maka kita share ke ini, pilih everyone aja ya, klik everyone aja, artinya semua komputer atau semua laptop atau semua PC yang mengetahui alamat kita bisa mengirim atau bisa menerima file dari kita gitu ya. Jadi kita klik everyone, kemudian klik add di sini. Jika udah everyone, klik add. Nah, jika udah everyone ini udah muncul di sini, sekarang klik share. Nah, oke. Jadi folder MP3 ini udah kita share, artinya udah bisa diambil atau di copy oleh si laptop yang satunya. Dalam hal ini laptop yang ini ya. Oke. Nah, sekarang saya akan mengambil file tersebut atau akan saya pindahkan ke laptop yang ini ya, dari laptop yang di samping akan saya ambil atau saya pindahkan di laptop yang ini. Nah, sekarang untuk mengambil atau memindahkan file tersebut di laptop yang kedua, di laptop yang satunya, klik di tombol pencarian sini, di tombol source ini, klik run. Nah, yang run ini klik. Nah, ini adalah jendela run. Ya, saya zoom dulu. Nah, jendela run, pada jendela run sekarang kita ketikkan IP address laptop tersebut. Ya, laptop yang tadi yang IP-nya pertama-tama kita klik atau kita ketik tanda garis miring ke kiri ya, bukan garis miring ada dua, ini garis miring ke kiri, sedangkan ini garis miring ke kanan. Jadi yang kita gunakan adalah garis miring ke kiri, garis miring kiri, kemudian ketikkan IP address-nya 192.168.8105. Nah, ini adalah alamat dari laptop yang sebelah, yang ini ya, alamat dari laptop ini. Sekarang jika udah, klik OK. Nah, ini adalah folder atau saya besarin. Nah, folder atau
file yang di-share atau yang bisa kita akses dari laptop sebelah tadi. Nah, ini foldernya. Ada folder MP3 di sini. Ini adalah folder yang akan kita copy atau yang akan kita ambil filenya tanpa melewati flash disk atau tanpa menggunakan flash disk. Nah, anggap saja ini ukurannya jauh lebih besar dari flash disk kita, atau jika tidak ingin ribet, artinya nggak perlu colok-colok, ya mungkin waspada virus barangkali, ya apabila Anda adalah orang yang sangat khawatir dengan virus, bisa menggunakan cara ini. Nah, jika udah, ini file MP3-nya ini kita klik. Nah, ini adalah file yang ada di laptop sebelah. Nah, laptop yang satunya ya, yang laptop yang ini karena akan kita ambil melalui laptop yang ini. Nah, bagaimana caranya? Ya, caranya tinggal copy aja. Kita misalnya ini misalnya file ini akan kita copy. Ya, tinggal klik aja copy. Kemudian kita pindahin ke ya sesuai keinginan kita. Misalnya saya pindahin ke local D-nya laptop ini. Udah copy, sekarang kita paste aja. Nah, sekarang udah langsung mengcopy file tersebut. Nah, udah jalan ya. Udah jalan artinya file tersebut udah kita copy dari laptop sebelah ke laptop yang satunya tanpa menggunakan flash disk atau tanpa menggunakan alat penyimpanan yang lain ya. Jadi langsung laptop ke laptop ini ya. Jadi nggak perlu singgah di flash disk lagi, kemudian colok lagi ke sini, baru kita copy. Nah, ini langsung dari laptop ini kita copy atau kita pindah langsung ke laptop ini. Begitu juga sebaliknya, apabila kita ingin mengirim file dari laptop sebelah ke laptop ini, kita ingin mengirim file ya, kita ingin mengirim file dari laptop ini ke laptop yang sebelahnya, laptop yang tadi, maka kita harus melakukan langkah yang sama juga. Nah, kita harus melakukan langkah yang sama. Nah, misalnya saya ingin mengirim file yang ada di dalam folder ini. Ya, sekali lagi, file tersebut harus berada di dalam folder. Misalnya, saya akan mengirim file ini, ya, file WinRAR ini, maka saya harus membuatkan file WinRAR ini, ekstensinya WinRAR ini ke dalam folder. Ya, misalnya, saya contohin aja, saya buatin folder. Ya, misalnya ini ya, atau ini aja. Kita rubah nama foldernya. Maka file ini harus kita pindahkan atau kita copy atau kita cut ke file yang ini, ke folder yang ini. Nah, ini yang tes ini ya, folder tes. Oke, dia udah ada di dalam ya, di dalam foldernya. Langkahnya juga sama, yang harus kalian lakukan adalah klik kanan, kemudian properties, kemudian sharing, kemudian share, kemudian klik everyone, kemudian add. Nah, kemudian share. Oke, udah share. Sekarang kita akses atau kita akan copy dari laptop yang di sini, yang satunya, yang ini ya, laptop yang ini. Oke. Nah, caranya juga sama. Caranya kalian klik di sini di tombol pencarian, klikkan run. Ya, ketikkan run. Nah, ini yang atas, yang paling atas ini. Run. Nah, sekarang klik atau ketik alamat IP addressnya. Kemudian ketikkan IP-nya. Pertama-tama
garis miring kiri 2 kali dan ketikkan IP-nya 192.168.106 ya, karena ini 105 tadi alamatnya di laptop yang sebelah adalah 106, kemudian klik OK. Nah ini ya, nah folder yang tadi yang tes ini udah masuk ke sini ya, yang kita buat tadi. Jika kita ingin memindahkan folder tersebut, maka kita ya tinggal ya klik 2 kali, kemudian copy. Nah, copy file tersebut ke dalam, misalnya ke sini atau kan copy ke drive D saya. Kita tinggal klik kanan, kemudian paste. Nah, ini filenya udah pindah ke sini. Nah, ini filenya nih. Nah, ini filenya udah pindah ke sini. Yang ini. Nah, jadi nggak perlu pindahin ke flash disk lagi untuk memindahkan file tersebut gitu. Jadi cukup simple dan nggak perlu flash disk tambahan misalnya yang ukurannya jauh lebih besar, tapi bisa langsung pindahkan dari laptop ke laptop atau PC ke PC. Oke, cukup jelas mungkin caranya seperti itu. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menyaksikan hingga akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.